Hello everyone, welcome to my YouTube channel. NZD USD. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang ada pertanyaan dipersilakan untuk jangan lupa untuk komen atau bertanya melalui WhatsApp number saya ini, ada 13 nomor 08591069971932, ada 13 nomor, atau bisa like, comment, subscribe di bawah ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe untuk klik tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah subscribe di YouTube channel. Akan mendapatkan analisa seperti ini baik di currency maupun di saham setiap hari ya. Oke. Jadi secara technically seperti yang kita ketahui di sini bahwa ini coba kita hapus saja. Oke. Kita punya zona untuk buy ya, zona buy. Karena sama ini tipenya kan dia sebetulnya sama seperti Aussie ya. Nah, di sini tidak naik, dia akan bentuk satu high lagi. Itu juga akan bentuk high yang sama dengan karena tidak ada di sini, tidak ada divergence juga. Nah, untuk potensi di invalidation level kita ambil yang di sini untuk invalidation level ya. Ini adalah invalidation levelnya. Ini adalah invalidation level, kita ambil yang posisi di sini karena memang dia kan punya tipe sama seperti Aussie tadi ya. Aussie kalau nanti dia break dari area ini, ada dua buy yang kita punya, zona 1 dan zona 2. Expectednya nanti akan naik kembali ke zona 1 atau paling tidak separuh dari harga ini ya, separuh. Maka kita close all, ganti view menjadi view sell karena dia sudah di break ini. Nah, ini di break maka view-nya akan kita berganti menjadi view selling. Jadi naik kemudian sell lagi di sini. Ya. Itu. Ini adalah view-nya untuk New Zealand. Sementara juga di sini kita lihat adanya dia candlestick yang break dari bull, bear-nya dia nge-break dari harga bull. Nah, ini yang kenapa saya katakan ini kita sell, adanya bullish yang bullish engulf tetapi 14 ini nah, 14 karena memang yang paling pas atau paling cocok itu sebetulnya cuma 11 seperti ini. Ini bearish engulf 11, ini 11 bullish engulf, kemudian ini juga 11 bullish engulf, ini 113, 12 bisa ini 13 untuk bearish engulf. Nah, kalau yang ini, nah ini sama seperti yang ini, seperti yang di sini. Jadi ada 4 di sini juga, ini cukup banyak. Istilahnya dominan bullish engulf. Nah, di sini ada 11. Ini yang karena kalau kita bermain dengan 11, 12, 13 itu lebih mudah kita di dalam menentukan areanya ya. Kalau seperti ini kan stop lossnya otomatis di atas ini stop loss, terus di bawah ini kan stop loss. Nah, ini stop loss di bawah ini. Di sini pun juga sama, ini adalah area stop loss ya gitu. Dan dapatnya juga kalau kita buy di harga ini dapatnya kan lumayan, kurang lebih kalau kita sekitar 117. Sementara stop lossnya di kisaran
hanya kisaran ya 37, mungkin sekitar 37 ya. 40 lah, nggak baca 40. Nah itu oke teman-teman, jadi itu adalah view yang ada di New Zealand ya. Karena memang ada strong support di bawah, apabila di break maka akan menjadi view-nya akan berganti menjadi selling. Kalau tidak di break maka kita punya gambaran seperti ini. Nanti kita buy-nya di zona 1 atau 2. Nah, pemilihan zona 1 2 ini tergantung dari adanya bullish atau tidak. Selama tidak ada bullish maka kita belum akan buy. Kita akan buy hanya kalau ada bullish. Nah, kalau ada bullish nanti baru buy. Itu. Nah, terus di sini memang saya sampaikan ini adalah wave 1 2 nya. Wave 1 2. Kisaran 1 2 nya kisaran itu. Nah, apakah ini akan menjadi wave 1 2 atau hanya akan menjadi WXY saja? Karena kalau kita lihat di sini kan juga ini kan 1 2. Kalau kita ngambil di sini kan sebetulnya juga sudah masuk ya. Dia masuk ke dalam area. Kalau ini kita ambil dari sini pun juga masuk area ya. 2 di sini. Masuk area Vivo 100 127 adalah area sell. Karena memang setelah masuk ke dalam Vivo 100 atau Vivo 127 berarti akan ada reaksi. Ini reaksinya ini nanti akan jadi reaksi selnya terlalu panjang atau tidak. Ini adalah reaksinya ketika dia masuk di oke. Bisa jadi dia hanya ini aja 1 2 3. Kemudian dari sini ambil 1 2. Ini all market dari sini. Setelah ini dia hanya mungkin bisa turun sampai di sini, kemudian naik lagi menjadi 3 swing. Bisa juga seperti itu. Jadi, naiknya akan semakin tinggi lagi. Oke. Tetapi kalau melihat dari potensinya, hanya berasumsi bahwa ini akan bentuk, hanya akan kita hanya akan melihat adanya divergent di area ini. Area adalah area sell, hanya akan sampai di sini. Expectednya sampai di sini, kemudian naik bentuk divergent. Setelah itu mungkin akan seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, cut loss-nya enak. Nanti cut loss-nya kita tempatkan di sini. Ini area cut loss. Nah, di atas ini area cut loss. Nah, ini adalah area cut loss. Karena expected-nya kan sampai sini dia naik ya. Nah, area cut loss dia masih bermain di area 161. Expected turun 3 swing low. Ini adalah plan-nya seperti itu. Jadi karena ini kan saya bikin W atau wave 1 ini atau wave 2, tergantung mana nanti yang dia pilih. Kalau misalnya pair ternyata memilih di wave 1 2, maka ini akan jadi wave 3. Dari sini akan naik dari sini akan menjadi wave 3, kemudian 4 dan 5. Kalau hanya berada di sini saja, atau katakanlah sini 1 2 3 ya, sampai sini, maka selesai sudah, karena dia sudah berada dalam area zona. Dia bisa break daripada harga ini, bisa break low seperti ini. Jadi karena dia akan bereaksi seperti itu. Nah, oleh karenanya saya katakan seperti tadi,
zona yang sudah kita buat ini adalah sebagai first alert bagi kita untuk bisa menentukan area buy. Yang artinya area buy ini terjadi apabila sudah adanya bullish seperti ini. Tanpa adanya bullish engulfing, maka kita tidak akan ada view untuk mengambil buy. Hanya akan mengambil buy di apabila sudah terjadi bullish di harga ini. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah melihat potensi daripada candlestick Bollinger Band ya. Kita juga perlu mengambil potensi dari Bollinger Band-nya. Bollinger Band ini menghadapnya nanti kemana? Kalau ini Bollinger Band menghadap sama-sama ke arah bawah, berarti trennya adalah kalau dia mengarah ke bawah, ini juga mengarah ke bawah, maka trendingnya adalah trend sell. Nah, kalau sudah trend sell, sudah saya sampaikan tadi, ketika harga turun, naik setidaknya sedikit, kita close. Kalau punya buy di zona ini kita close, zona buy di harga ini kita close, ya. Ganti view-nya menjadi sell. Nah, itu lebih turun lagi. Itu apakah sell-nya akan berada di atas middle atau masih di bawah middle, itu tergantung nanti kita lihat. Kalau ternyata trennya sangat kuat sekali untuk potensi low, maka mau tidak mau dua posisi ini harus cut loss, karena memang trennya kuat untuk low, tanpa ampun dia turun ya, tanpa ampun dia turun. Jadi ini contohnya seperti ini. Nah, ini yang saya mau tanpa ampun untuk low seperti ini maksudnya. Ya. Ketika price sudah berada di harga ini, ya, dia turun nih tanpa ampun. Padahal ini ada zona-zona untuk buy. Di harga ini mesti ada zona buy. Sini pun juga zona buy. Ya, ada zona buy. Nah, zona ini nanti yang mau tidak mau, ketika sudah masuk ke dalam zona buy, ternyata harga turun, kita terpaksa harus mau tidak mau harus cut loss posisi, karena memang sudah salah, dan buy-nya pun untungnya kita buy kan melihat dari potensi bullish. Selama tidak ada bullish kan tidak ada opsi buy. Jadi bullishnya ada di sini ya. Terus kemudian setelahnya kan tidak ada bullish lagi. Gitu. Paling aman memang ketika ada potensi bullish di harga ini, maka cut loss letakkan di bawah seperti ini. Nah, nanti kalau salah, ternyata price membentuk turun kemudian naik, nanti kan bisa buy lagi ketika terjadi bullish lagi di bawah. Ini kan price bisa bullish lagi, buy lagi ketika membentuk bullish di harga ini kan. Nah, seperti itu. Jadi stop lossnya tidak terlalu tinggi. Begitu juga yang di sini. Kalaupun ini kena stop loss, ini kan tidak terlalu tinggi. Katakanlah kita buy di candlestick yang ini ya. Stop loss cuma 120-an. Nah, 120 poin stop lossnya ya. Kalau kita buy di candlestick yang ketiga ini. Jadi itu penggunaan fungsi daripada penggunaan adanya bullish engulf seperti ini bullish. Nah, kita buy-nya kan di candlestick yang merah, otomatis stop loss-nya kita tempatkan di kalau kita buy di harga ini, otomatis stop loss-nya kan di sini, kita 74. Ternyata harga turun jauh. Tidak ada masalah karena memang ya kita sudah salah, maka stop loss ini sebagai warning bagi kita untuk mengurangi resiko kan gitu. Oke, kita kembali ke NZD USD karena kita bahas adalah sini. Jadi sama nanti tipe yang kita apabila terjadi seperti pound, dolar, mau tidak mau warning kita ada di bullish ini. Warning kita ada di bullish karena seperti di sini. Warning kita di sini. Ya.
warning kita di sini. Nah, kalau kita buy di sini, maka stop loss kita kan ada di bawah ini, jadi sekitar 77 kan gitu. Begitu juga kalau kita buy di harga ini ya, maka stop lossnya kan di harga ini. Nah, ini sekitar berapa, 54. Inilah fungsi mempergunakan bullish engulf ya. Kalau dia turun, walaupun dia gap, ada gap ya di harga ini, katakanlah ada gap turun, kan tidak kena stop lossnya, karena stop lossnya kan tadi ditempatkan di sini kan gitu. Tidak kena ini, untuk posisi ada 70-an, tidak kena gap kan itu. Sama halnya nanti ketika sell, ketika buy di harga ini, kita lihat potensi bullish di harga ini, stop loss tempatkan aja di bawahnya. Sama di sini juga gitu, ada bullish, tempatkan stop lossnya di bawah saja. Karena dengan seperti ini, perbandingan yang akan kita dapat risk rewardnya sekitar 1 banding, bisa 1 banding 2 atau bahkan 1 banding 3. Kalau contohnya kan seperti ini. Nah, di sini kan potensinya kan berapa ini, 150 ya, kenaikannya kan 100 ya, anggap aja 160, padahal stop lossnya tadi hanya sekitar 50. Nah, 1 banding 3 kan, 1 banding 3, risk rewardnya 1 banding 3. Sama halnya dengan yang di sini, ini stop lossnya sekitar 80, tapi rewardnya kurang lebih sekitar 190, berarti 1 banding 2 sekitar itu. Nah, itulah penggunaan mempergunakan fungsi mempergunakan bullish engulf. Kalaupun ragu ya, tempatkan aja nanti stop loss kita geser ke harga open. Kalaupun ragu ya, waduh ini kok tidak bisa naik. Nah, karena kita tidak tahu harga mau naik tinggi seperti ini atau tidak kan, kita tidak pernah tahu. Mau tinggi seperti ini kan tidak pernah tahu. Katakanlah sudah sampai sini ragu, ya sudah, tempatkan aja stop loss di harga open, di harga ini, atau naikkan dikit di harga ini. Nah, itu untuk meminimalisir. Jadi tidaknya walaupun kalau harga turun kita masih dapat kan gitu. Nah, itulah fungsi teman-teman, fungsi mempergunakan pentingnya kita mempergunakan stop loss dengan salah satu panduannya dari adanya bullish atau bearish engulf, seperti contoh yang ada di harga ini. Nah, ini kan kita sellnya kan di candlestick yang kedua di harga ini, sekitar rewardnya, stop lossnya sekitar anggap aja 68 atau 70 ya. Kemudian reward yang kita dapat berapa? Yang kita dapat sekitar kurang lebih, kalau dari sini 121, biasanya 1 banding 2 kan. Nah, sekitar 1 banding 2. Nah, kalau ragu ya, yang saya sampaikan tadi, tempatkanlah stop loss di candlestick selanjutnya di sini, tidak ada masalah ya. Itu biarkan price running, karena price running berarti kita sudah tidak mikir lagi. Price sudah running ya sudah, biarkan saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini nanti plannya adalah kita akan menunggu ada bullish. Tanpa bullish kita tidak akan buy. Kalau sudah ada bullish ya, tempatkan stop lossnya di bawah seperti ini. Ada bullish seperti ini, tempatkan stop lossnya di bawah sini ya. Sama ini nanti juga gitu, tempatkan stop lossnya di bawah, ini juga stop loss bawah. Jadi kalaupun harga turun dari harga ternyata turun jauh seperti ini ya kan, kita stop lossnya tidak terlalu banyak. Katakan di sini buy, maka stop lossnya kurang lebih sekitar cuma 40 poin. Nah, sama dengan yang di sini gitu.
kurang lebih sekitar sama 40 poin, tapi rewardnya kalau kita buy di harga ini, rewardnya kurang lebih sekitar kembali ke harga ini 1/2, nah, sekitar 92. Rewardnya setidaknya seperti 1/2 paling tidak. Nah, inilah yang membantu. Kalau ada reward 1/2 itu bagus, karena apa, 10 open, separuh salah separuh benar, kita masih hasilnya masih positif gitu loh, masih positif. Itu teman-teman cara penggunaan simple, kita mempergunakan seperti ini ya. Pentingnya mengetahui ilmu tentang candlestick ya. Kita harus mengerti tentang candlestick, paham tentang candlestick, penggunaan bullish dan bearish, karena saya pikir tanpa yang lain ya, adanya shooting star, terus adanya yang tipe-tipe candlestick yang lain ya, morning shooting star, kemudian morning star, nggak perlu kita pelajari. Kita hanya pelajari cuma 2, bullish dan bearish, itu aja ya. Kalau teman-teman pernah pelajari satu yang dari trader Indo, terkenal dengan sistemnya CEC, candle it candle, itu powerful sekali. Candle it candle ini kita bisa melihat tentang CEC bear atau CEC bull gitu. Nah, ini adalah CEC bear, ini adalah CEC bull, ini juga CEC bull. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai tentang CEC, candle it candle, yang artinya adalah kalau CEC bull, candle bear dimakan oleh bull, kalau CEC bear, candle bull dimakan oleh bear. Tuh, ini penting sekali mempergunakan itu, adanya mengetahui tentang CEC. Oke. Tidak perlu berpikir tentang seperti ini. Oke, New Zealand posisinya naik ya. New Zealand posisinya naik cukup tinggi dia. Tetapi kenapa pound kemudian euro malah jatuh kan gitu. Nah, kita tidak perlu berbicara tentang hal itu, kita hanya melihat secara candlesticknya seperti ini. Kalau kita ingin buy, maka siapkanlah stop lossnya kalau kita ingin buy, maka buylah di bullish engulf, siapkan stop lossnya di bawah. Hanya itu. Kalau kita ingin sell, kita cari bearish engulf, stop lossnya di atas. Udah, itu aja ya. Apa yang kita inginkan? Kita ingin buy, oke, buy, siapkan, cari bullish engulf, letakkan stop loss di bawah. Kita ingin sell, cari bearish engulf, letakkan stop lossnya di bawah, di atas. Selesai. Time frame-nya mau daily, mau 4 jam, tidak ada masalah. Tuh. Karena memang time frame ini memang berfungsi untuk lebih bagus di higher time frame, karena higher time frame adalah trend sesungguhnya di higher. Nah, rata-rata memang banyak yang mempergunakan time frame itu di 4 jam. Sama, saya juga mempergunakan di 4 jam sebagai acuan. Terkadang saya rubah ke daily, ini untuk mengetahui view secara garis besar. Secara daily gimana sih, ada bullish enggak? Kalau ada bullish ya oke. Berarti kita masih akan berpijak pada buy. Nah, harga berada di atas, harga di posisi berapa sekarang? Oke, posisi sekarang ternyata harga berada di atas MA, middle, kemudian di atas MA. Berarti trennya memang masih naik. Kalau harga turun kita harus bagaimana? Ya, kita siapkan zona-zonanya saja. Zona turunnya di mana? Ini. Nah, kalau sudah ada zona bagaimana? Kalau sudah ada zona, kita cari yang namanya ini, engulfing ini. Baik itu zona buy atau zona sell, kita cari engulfingnya. Kalau sudah kita temukan, baru kita mainkan dengan stop loss di area bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan stop lossnya berarti di sini. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan tentang beberapa currency yang ingin dibahas, jangan lupa untuk klik di WhatsApp number ini ya, 0859 10697. Ini ada 13 nomor teman-teman. Silakan kontak WhatsApp number saya.
nanti akan kita balas ya untuk WhatsApp numbernya teman-teman. Kemudian apabila ada ingin melakukan kerjasama kaitan dengan analisa dan lain sebagainya, jangan lupa untuk ini hubungi via WA ya, hubungi via WA ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih sudah subscribe di YouTube channel. Jangan lupa like untuk semua video yang saya tampilkan. Bagi yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Komen boleh, silakan komen. Kemudian saran kritik selalu kita terima dengan baik. Oke. Sekali lagi banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa diklik untuk tombol subscribe-nya. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan via WA WhatsApp number atau komen di bawah. Have a nice day. Bye bye.